Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Anika Putri, NPM 269201016 dari Prodi Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS Sosiologi Gender. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian gender. Gender merupakan perbedaan tanggung jawab, peran, karakteristik antara laki-laki dengan perempuan dari hasil konstruksi sosial budaya masyarakat. Gender ini bisa dikatakan secara turun-temurun berdasarkan dengan kesepakatan dalam masyarakat. Soal yang kedua yaitu jelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan gender beserta contoh tindakannya. Yang pertama yaitu ada kekerasan. Kekerasan merupakan perlakuan kasar atau tindakan dari sumber kekerasan, yaitu adanya narasi tubuh perempuan yang menjadi objek seksual. Contohnya seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologi. Yang saya ambil yaitu contoh dari lingkup keluarga. Contoh kekerasan fisik di dalam lingkup keluarga seperti KDRT yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kekerasan seksual yaitu adanya hasrat laki-laki maupun perempuan yang diutarakan dengan menyakiti salah satu pihak tersebut. Yang ketiga yaitu adanya kekerasan psikologi. Kekerasan psikologi yaitu perlakuan emosional yang diutarakan kepada laki-laki maupun perempuan yang membuat salah satu indikator tersebut takut atau jerah. Yang kedua yaitu ada beban ganda. Beban ganda yaitu mengerjakan tanggung jawab secara berlebihan yang seharusnya hal tersebut dibagi. Contoh tindakannya seperti seorang perempuan yang mengerjakan tugas rumah dan mengurus anak dan juga bekerja di luar rumah, sedangkan suaminya bersantai di rumah. Yang ketiga yaitu ada pelabelan. Pelabelan ini merupakan hal yang melekat dari jenis kelamin berdasarkan fungsi dan perannya. Contohnya seperti perempuan itu harus pintar memasak, menyuci, dan menyapu rumah, sedangkan laki-laki mencari nafkah. Yang keempat yaitu ada subordinasi. Subordinasi yaitu tidak memberikan kesempatan pendapat kepada perempuan, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan sosial, masyarakat, maupun negara. Contohnya seperti seorang ibu atau seorang istri yang tidak boleh mengutarakan pendapatnya dalam hal pendidikan anak di dalam rumah. Yang kelima yaitu ada marginalisasi. Marginalisasi yaitu adanya pekerjaan yang tidak boleh dilakukan, indikator pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Contohnya seperti dalam bidang pembangunan atau pembangunan jalan. Perempuan dianggap lemah secara fisik dan juga psikologi, maka dari itu perempuan tidak diperbolehkan mengikuti pekerjaan tersebut. Yang terakhir yaitu ada diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan antara jenis kelamin, suku, ras, dan agama. Contoh tindakannya seperti perempuan tidak harus berpendidikan tinggi, tetapi harus bisa memasak dan mengurus rumah. Sedangkan yang laki-laki harus berpendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan di luar. Soal yang ketiga yaitu jelaskan indikator keadilan gender. Indikator keadilan gender dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada akses. Akses yang dilihat dari lingkungan keluarga, masyarakat, negara, maupun pembangunan. Contohnya seperti memutuskan segala sesuatu yang menjadi kepentingan dalam keluarga, misalnya dalam menentukan makanan, pendidikan anak, bentuk rumah. Sedangkan yang di dalam masyarakat contohnya seperti akses untuk lebih bisa bergaul dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang berkualitas. Yang kedua yaitu ada kontrol.
kontrol yaitu kesempatan untuk berargumen atau memutuskan sesuatu, seperti dalam keluarga yaitu mengatur keluarga dalam kesehatan. Yang ketiga yaitu ada manfaat. Manfaat ini yaitu manfaat yang bisa dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan. Contohnya seperti dalam pembelian pengendaraan motor. Seorang laki-laki yang ingin membeli motor besar, sedangkan perempuan tidak bisa memakai motor tersebut, maka manfaat tersebut belum diterapkan di dalam keluarga tersebut. Kalau manfaat sudah diterapkan di dalam keluarga tersebut, yaitu laki-laki memikirkan perempuan yang tidak bisa memakai motor besar tersebut, yaitu dengan membeli motor metik semisal. Yang terakhir yaitu ada partisipasi. Partisipasi yaitu melakukan perundingan atau musyawarah dalam menentukan sesuatu, seperti dalam penentuan bentuk rumah akan menjadikan musyawarah dalam pembentukan seperti apa, maupun laki-laki dan perempuan. Soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu paham feminisme. Paham feminisme merupakan serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mendefinisikan, membangun, dan juga mencapai kesetaraan gender, baik berupa politik, ekonomi, pribadi, dan juga sosial. Paham feminisme ini menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan laki-laki dan menganggap perempuan tidak adil di dalam masyarakat. Soal nomor 5 yaitu jelaskan pengertian tindak kekerasan terhadap perempuan dan faktor pendorong tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk kekerasan berbasis gender yang menyebabkan penderitaan terhadap perempuan baik secara emosional, fisik, seksual maupun ekonomi. Adapun faktor pendorongnya yaitu seperti faktor ekonomi di dalam keluarga. Faktor ekonomi seperti laki-laki yang belum memberikan nafkah atau belum mencukupi kebutuhan perempuan di dalam rumah tangga. Laki-laki tersebut beranggapan bahwa nafkah atau uang yang beliau kasih kepada istrinya telah mencukupi kebutuhan keluarga, dan pada dasarnya juga ternyata uang yang beliau kasih tersebut belum mencukupi kebutuhan keluarga. Yang kedua yaitu ada budaya patriarki. Budaya patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Dengan itu bisa membuat atau menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga yaitu ada jabatan atau kekuasaan. Dengan kekuasaan atau jabatan yang tinggi terhadap laki-laki bisa semena-mena terhadap perempuan. Misalnya di dalam suatu pekerjaan, laki-laki ia memanfaatkan kekuasaannya untuk mencapai hasratnya dengan melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yaitu bawahannya, tetapi tidak terlaksana, maka seorang laki-laki tersebut akan menurunkan jabatan atau menurunkan gaji seorang perempuan tersebut. Yang keempat yaitu belum adanya kesetaraan gender. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.